warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tiara Fatimisa Ratu di channel aku Stefan Indonesia dan episode tutorial and tips 3. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengatasi rasa gatal dari daerah kemaluan. Kita manusia, baik laki-laki atau perempuan, itu pasti memiliki keinginan untuk berkembang biak. Salah satu yang sama sih seperti hewan atau tumbuhan. Tapi kita sebagai manusia pasti memiliki keinginan untuk menikah. Ada yang menikah secara pribadi, secara sederhana, ataupun secara yang semewah mungkin. Semua ini kalau menikah secara privat itu bermaksud pernikahan ke satu tertutup tanpa ada dari siapapun, maksudnya ya seperti nikah diam-diam ya. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Jadi cara sempurna itu di sel sperma yang masuk dalam tubuh itu biasanya terjadi pada wanita untuk melakukan saling berhubungan dengan secara sehat ya. Tapi mungkin memang sih berhubungan seks secara sehat itu sangat penting untuk berguna asalkan tidak boleh memamerkannya kepada orang lain karena itu mengakibatkan perasaan malu dan menyimpang sosial. Ya, kalau dalam Islam berhubungan secara sehat itu justru penting ya, supaya kita bisa melakukan secara sehat ya, seperti dengan berbelanja, berolahraga bersama, jalan-jalan bersama, ataupun bulan madu bersama selama beberapa hari untuk melakukan healing sebelum Anda menempati rumah baru atau rumah lama. Ya sih, karena biaya pencukupan pernikahan itu kan biasanya ada yang tergantung dari jumlah pendapatannya, ada yang sedikit, ada yang banyak, jadi kita tidak boleh membandingkan tersebut. Nah, selama melakukan seks berhubungan itu kita pasti kadang wanita nih biasanya kalau sebelum kan ada tuh beberapa orang wanita yang mengalami masa menstruasi tapi memutuskan untuk menikah. Ya mungkin karena wajar, karena ini merupakan tanda-tanda bahwa itu adalah semua rezeki dari Allah. Nah, wanita yang mengalami masalah menstruasi itu biasanya tuh memiliki siklusnya seperti perubahan sikap, emosi. Seperti saya waktu tadi saya selesai haid, selesainya baru dari kemarin ya. Jadi saya tuh merasa emosi, stres, itu kan hal biasa normal karena mengalami istiqomah yang makan PMS, mudah marah, tapi mudah marahnya bukan sama diri sendiri, bukan sama orang lain ya. Marah sama diri sendiri akan merasa rasa sakit. Terutamanya rasa sakit nih. Rasa sakit saat menstruasi itu bukan hanya terjadi di bagian perutnya aja, tapi di bagian daerah kemaluan itu disebut misfi ya. Jadi misfi itu maksudnya adalah vagina yang mengakibatkan, nih aku pernah sering waktu kali ini aku pernah mengalami gatal-gatal. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita ada beberapa alasannya nih, karena kita sering kali menggunakan pembalut dengan celana yang terlalu ketat ataupun jadi kenapa? Tapi celana terlalu ketat itu juga menghambat peredaran darah yang ada di sekitar kaki, itu juga berbahaya. Nah, jadi sekitar rasa gatal pada kemaluan juga sangat mengganggu sama halnya dengan sakit perut ataupun sakit perut karena merasa terganggu atau melakukan hal lain nih. Kan aku udah sering mengalami seperti itu karena ya wajar sih, karena PMS tuh resikonya adalah juga bisa melahirkan tergantung dari keturunan ibu yang pernah melahirkan anak. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa gatal saat kemaluan? Pertama mengenai pakaian. Pakaian yang bersih yang benar itu adalah pakaian yang tertutup, baik itu di bagian tengah atau kaki. Jadi tidak boleh kalau pakaian yang tertutup itu juga membantu mengurangi rasa gatal. Dari kalau sisi panjangnya ya, karena kalau pakaian terlalu pendek ataupun terlalu ketat dalam menutupi sebagian paha itu juga beresiko tidak baik bagi kesehatan ya. Kenapa? Karena kita memperlihatkan aurat nih, tidak peduli dengan, karena kita tahu aurat itu adalah kelihatan bagian yang tubuh yang terbuka, baik itu paha sampai lutut ataupun dari lengan atas sampai ke tangan. Itu juga sangat tidak dianjurkan untuk wanita, guys. Wanita baik yang agama, terutama agama Islam dan Nasrani sangat tertutup karena juga bisa membantu mengasakan negara itu aurat laki yang bisa mengena pelacur, jadi bisa mengakibatkan rasa gatal. Terus kemudian dari pakaian yang kedua, terus apalagi ukurannya, pastikan pakaian tersebut cara tidak boleh terlalu ketat baik itu bagian luar bagian dalam. Kalau pakaian dalam itu saya dianjurkan untuk selalu menggunakan kaos dalam bagi wanita untuk selama menstruasi aja ya, jangan dipakai di dalam rumah kalau membuat pakaian. Ini untuk mencegah jadi masuk angin karena sakit lagi mens. Apalagi pakaian terutama bagian celana yang benar adalah celana semua bahan katun, asalkan ukurannya tidak boleh terlalu longgar ataupun terlalu ketat, harus normal sesuai dengan ukuran tubuh ataupun ukuran pinggang ya. Apalagi ketika menggunakan panty liner ataupun soft ataupun pembalut ya. Karena jika tidak disegera diganti, biasanya itu karena aku pernah banget nih sakit gatal-gatal karena pembalutnya itu harusnya diganti, guys. Jadi biasakanlah setelah mandi harus selalu bersihkan pembalut terlebih dahulu ataupun celana supaya rasa gatalnya itu tidak akan muncul menyebar ke seluruh daerah vagina lainnya, termasuk di bagian bulu-bulu, bagian rambut. Kemudian yang ketiga, bila mandi pada saat sedang haid, pastikan harus selalu terlebih dahulu biasakan untuk selalu mencuci bagian kemaluan dengan cara menyebokkannya dengan menggunakan air shower atau air dalam gantungan ini supaya ini guys, supaya dengan menggunakan gayung supaya membersihkan sel kotoran darah yang tertinggal di vagina itu juga beresiko bukan segala gatal dan iritasi.
Ya memang, dan biasakanlah itu, gunakanlah jika terjadi gunakanlah salep untuk mengatasi rasa iritasi dan minum antibiotik ya. Itu satu alternatifnya ya. Kemudian yang keempat, ketika mencuci pakaian itu biasakan harus selalu setelah habis mandi cuci pembalut tersebut dengan benar sampai darahnya benar-benar hilang. Terus baru setelah itu dibuanglah ke tempat sampah, tapi jangan tempat terdekat ya. Biasakan buanglah sampah di tempat sampah yang ada di dapur. Kenapa? Karena bakteri yang ada di dalam pembalut tersebut itu juga bisa menyebar ke seluruh ruangan, itu juga pakaian lainnya jika menggunakan tidak segera diganti. Dan yang kelima, dan untuk pakaian dalamnya, pakaian luarnya itu pastikan pakaiannya tidak boleh juga terlalu ketat ya. Baik yang tertutup, bawalah sih tertutup, asalkan tidak boleh terlalu sempit yang bisa mengganggu perdana dan membuka sesak nafas. Apalagi terutama di bagian perut. Jadi kita menggunakan pakaian yang ukurannya normal agar udara yang bisa masuk itu tidak masuk angin guys, sakit perut. Dan kemudian yang keenam, selama kita tidur, sebelum kita tidur biasakanlah harus selalu cebok lagi vaginanya. Karena kenapa? Karena kan kita biasanya kalau tidur itu kan suka nahan pipis, tapi lupa dibersihin. Jadi kita dengan membersihkan pipis sambil membersihkan darah juga membantu mengurangi pencegahan tubuhnya bakteri yang ada di dalam darah saat kita lagi haid. Nah kemudian, dan yang terakhir dan yang paling penting sekali adalah kebiasaan makan. Pastikan posisi duduknya, posturnya harus benar ketika untuk, misalnya kalau kita istirahat, kalau kita sakit perut, biasanya segerakan istirahat. Hentikan aktivitas sementara untuk mengurangi rasa sakit. Jadi jika perlu, balurlah perut masuk dengan minyak angin atau minyak kayu putih, ataupun dan juga daerah vagina jika terasa gatal, gunakanlah sekali lagi badak terus tambah dengan salep supaya rasa tersebut cepat hilang. Oke, untuk video kali ini juga bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa follow sosial media aku, kemudian juga sekedar polisi itu tahu bagaimana cara dari kalian untuk mengatasi rasa gatal saat mengalami menstruasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.